Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sekarang kita akan belajar Al-Islam ya. Untuk materi Al-Islam pada kali ini kita masuk ke pembelajaran fikih, yaitu KD 3.14. Nah, di sini kita akan belajar tentang kurban dan akikah ya. Tapi terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang pembahasan kurban. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya, kemudian dibuka BBD-nya, dan simak penjelasan US sampai selesai. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita yaitu tentang kurban. Nah, tujuannya untuk apa sih Us? Yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian kurban. Apa sih kurban itu? Nah, kemudian tujuan yang kedua, nanti kalian dapat menyebutkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kurban itu tercantum di dalam surat apa, ayat berapa. Dan tujuan yang ketiga yaitu dapat menjelaskan ketentuan kurban. Dan terakhir, nanti kalian dapat membuat peta konsep ya dari materi kurban ini. Sekarang kita masuk ke materi. Kurban memiliki dua arti. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Yang pertama menurut bahasa, kurban itu adalah pendekatan diri. Dan pengertian kurban menurut istilah yaitu penyembelihan hewan tertentu ya dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu pengertian menurut istilah. Orang yang berkurban, nah dinamakan shahibul kurban. Nah, bagaimana hukum melaksanakan kurban Us? Yaitu sunnah ya. Sunnah bagi yang mampu. Ibadah kurban itu mulai disyariatkan kepada kita, kepada umat Islam mulai pada tahun kedua Hijriah. Ini bersamaan dengan disyariatkannya perintah zakat, kemudian sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Untuk kurban waktunya ada waktu tertentu, yaitu pada hari raya Idul Adha. Nah, setelah selesai sholat Idul Adha bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah ya, atau pada hari raya Tasyrik. Nah, hari raya Tasyrik itu tanggal berapa aja Us? Hari raya tanggal 10 ya, kemudian 11, 12, 13 itu termasuk ke dalam hari tasyrik, dan pada hari itu tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah puasa ya. Istilah lain nama kurban ini dinamakan udhiyah dalam bahasa Arab, yang artinya kambing yang disembelih pada waktu duha, udhiyah ini dan setelahnya. Dan arti lain ya, selain kambing disembelih setelah waktu sholat duha, itu artinya udhiyah itu kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Ini merupakan pengertian udhiyah juga. Nah, sekarang kita masuk ke dalil atau ayat yang menjelaskan tentang kurban. Tercantum di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 2. Yang berbunyi artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak sekali. Dan ayat kedua, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini perintah untuk melaksanakan kurban ya. Sekarang kita masuk ke macam-macam hewan yang digunakan untuk kurban. Apakah semua hewan yang ada di dalam kehidupan kita itu boleh digunakan untuk berkurban? Tidak ya. Jadi hanya hewan-hewan tertentu saja. Apa saja Us? Yang pertama itu ada unta, dan yang kedua ada kambing, yang ketiga sapi atau kerbau. Nah, selain 3 jenis ini tidak diperbolehkan untuk kurban ya. Sekarang masuk ke kriteria hewannya. Apakah semua unta
boleh digunakan untuk kurban? Apakah semua kambing, semua sapi boleh digunakan untuk kurban? Ya, belum tentu. Kita lihat kriterianya dulu. Yang pertama, hewan ini hendaknya dipilih dengan baik, dilihat dulu hewannya. Yang kedua, hewannya hendak yang besar, gemuk dan bertanduk. Nah, yang ketiga, hewan yang akan disembelih ini hendaknya telah cukup umur. Ya, kalau unta itu minimal 5 tahun usianya. Kalau sapi minimal 2 tahun, kalau kambing minimal 1 tahun. Jadi tidak semua langsung diperbolehkan untuk berkurban. Lihat dulu kriterianya, ya. Kalau misalkan kambing ini masih anak-anak, belum cukup usianya sampai 1 tahun, itu belum masuk kriteria hewan yang digunakan untuk berkurban, ya. Yang digunakan untuk berkurban harus sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditentukan. Sekarang kita juga harus mengetahui kriteria cacat yang ada pada hewan. Yang pertama, kita lihat dulu hewan yang akan digunakan untuk berkurban itu jangan sampai seperti ini. Yang pertama, mata hewannya tidak bisa melihat, ya, atau buta. Yang kedua, hewannya dalam keadaan sakit, ini tidak diperbolehkan untuk berkurban. Yang ketiga, kakinya pincang, ya. Dan yang keempat, badan hewannya kurus, kering, tidak berdaging. Kasihan sekali, ini tidak boleh, ya, tidak boleh digunakan untuk berkurban. Kemudian, ketentuan jumlah hewan yang digunakan untuk kurban. 1 ekor kambing, ya, bagi seseorang yang telah dianggap cukup untuk melakukan ibadah kurban. Jadi 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Sedangkan 1 ekor unta atau sapi ini bisa digunakan untuk 7 orang. Dan 1 ekor unta boleh juga digunakan untuk 10 orang, ya. Jadi kalau sapi ketentuannya untuk 7. Kalau unta itu boleh 7, boleh 10 orang, ya. Nah, tadi orang yang berkurban dinamakan sohibul kurban. Sekarang orang yang berhak mendapatkan daging kurban, ya, setelah disembelih itu namanya mustahik kurban. Nah, orang yang berhak menerima daging kurban itu siapa saja? Yang pertama, sohibul kurban, orang yang berkurban tadi, ya, berhak mendapatkan daging kurban. Yang kedua, ya, daging kurban ini bisa kita sedekahkan untuk fakir miskin yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, ya, dihadiahkan kepada orang terdekat kita, boleh sahabat, kolega atau kenalan, ya. Tetapi diutamakan pertama untuk sohibul kurban, kedua untuk fakir miskin yang ada di sekitar kita, ketiga baru untuk sahabat atau orang-orang terdekat kita. Ya, kemudian sekarang kita masuk ke larangan bagi sohibul kurban. Orang yang berkurban itu ada larangannya. Yang pertama, tidak boleh memotong kuku, kaki dan tangan ketika masuk bulan Dzulhijjah, dan tidak boleh memotong rambut. Ya, ini larangan bagi sohibul kurban, bagi orang yang akan berkurban. Oke, untuk pembahasan kurban sudah cukupkan sampai di sini. Setelah ini bisa kalian lanjutkan untuk mengerjakan soal pengayaan yang ada di BBD, ya, Nak, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung WA us, ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih waktu dan semangatnya. Sehat-sehat semua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.